Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis kuenya? Kurang? Ada depan lagi? Baik, kita mulai lagi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urutan tadi, pertama Nabi Adam diciptakan di dalam surga, kemudian diberi ilmu, kemudian semua penghuni surga, malaikat dan juga termasuk iblis dari kalangan jin diperintahkan untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Semua bersujud kecuali iblis. Iblis yang tak bersujud itu Allah memberitahukan kepada Nabi Adam bahwasanya iblis yang tidak bersujud itu adalah musuh bagi dia dan bagi istrinya. Jangan sampai iblis itu mengeluarkan mereka berdua dari dalam surga yang membuat mereka menjadi sengsara. Iblis berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tertipu, terpedaya, lupa yang di depan itu adalah iblis. Akhirnya mengikuti yang diperintahkan oleh iblis, yaitu mendekati pohon yang dilarang. Padahal Nabi Adam tahu itu adalah pohon yang dilarang. Hanya saja bujuk rayu iblis ini terlalu hebat, kuat, sehingga Nabi Adam tidak berdaya mengalahkan iblis itu. Karena telah melakukan pelanggaran, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam dan juga Hawa dan juga iblis dari surga dan turun ke muka bumi. Nah, sampai di muka bumi Allah memberitahukan bahwasanya sebahagian dari bangsa manusia menjadi musuh bagi sebahagian dari bangsa jin. Yang bermusuhan itu siapa? Siapa memusuhi siapa? Yang taat dari kalangan bangsa manusia akan menjadi musuh bagi iblis dan anak cucunya yang mengikuti jejaknya, yang disebut syaitan. Nah, sampai situ tadi ya. Satu lagi penutup pengajian. Sudah sampai di bumi. Lalu kejadian yang di surga itu untuk apa? Kejadian di surga itu untuk pelajaran. Padahal tadi sudah kita sebut, Allah apabila berkehendak menciptakan manusia di muka bumi, mestinya langsung sajalah diciptakan manusia di muka bumi. Tapi mengapa pula diciptakan di dalam surga? Untuk berlaku satu kejadian, yang kejadian itu menjadi pelajaran, yaitu kejadian memang betul-betul berlaku, nyata berlaku, yaitu permusuhan antara manusia yang taat dengan syaitan, iblis dan anak keturunannya nyata berlaku. Dan kenyataannya berlaku itu karena diturunkan, karena berhasil diperdaya oleh iblis lah diturunkan ke muka bumi. Tapi jangan sambung lagi dengan perkataan. Ini kita ingatkan. Ada yang mengatakan begini, kalau tidaklah Nabi Adam itu dahulu mengikuti kehendak iblis itu, kalau tidaklah Nabi Adam itu dahulu ditipu dan diperdaya oleh iblis, niscaya kita ini masih tetap dalam surga. Itu tak boleh perkataan itu. Apa sebab? Sebab perkataan itu bisa menjadikan Nabi Adam sebagai sasaran yang telah melakukan kesalahan. Padahal tak boleh. Apa sebab? Sebab kita sudah sebutkan tadi bahwasanya memang dari awal lagi Allah hendak menciptakan khalifah itu di mana? Di muka bumi. Jadi jangan membuat narasi yang sesat dan menyesatkan.
sehingga merendahkan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Kalau tidaklah karena Nabi Adam, niscaya kita ini di surga. Itu celah syaitan untuk kita menyalahkan Nabi Adam alaihi salam. Lalu mengapa kita dahulu diciptakan dalam surga, tidak di muka bumi? Jawabannya seperti yang tadi, yaitu untuk berlaku satu kejadian dalam surga, dan kejadian itu menjadi pelajaran. Karena biasanya kalau sudah berlaku kejadian baru kita dapat pelajaran. Kan kita biasanya juga begitu. Berlaku kejadian jadi pelajaran. Maka kejadian yang berlaku pada orang lain jadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita umpamanya pulang dari bank, bawa duit umpamanya untuk gaji pegawai, banyak kita keluarkan uang. Itu ada kejadian-kejadian yang berlaku, kita selalu diingatkan tuh. Mungkin ada juga orang yang mengintip itu, kita pulang, perjalanan pulang itu. Boleh jadi nanti akan ada orang yang bersepeda motor mengatakan, Pak, ini ban bapak kempes umpamanya. Nanti kita kan akan berhenti. Nah, ketika berhenti itu dia ambil uang yang kita telah keluarkan dari bank tadi. Ada modus seperti itu. Maka karena berlaku kejadian itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau pulang dari bank bawa duit banyak, ada orang nyuruh kita berhenti karena kempes ban, abaikan saja. Kalau dia berhenti depan kita, tabrak aja. Daripada kita yang akan, apalagi di malam hari kan, di malam hari tak ada orang di sana. Kalau kita berhenti, mereka itu bukan 1-2 orang, mereka ramai itu. Maka untuk menjaga keamanan kita, maka kita berhati-hati, berwaspada. Dari mana kita dapatkan kewaspadaan itu? Dari kejadian yang telah berlaku. Jadi mengapa Allah ciptakan Nabi Adam dalam surga, kemudian di dalam surga itu diberlakukan kejadian untuk kita mendapatkan pelajaran. Baik, satu lagi. Ini baru mulang kaji tadi aja baru. Ingat kan? Ingat. Nanti ini kan saya tanya bulan depan lagi. Karena saya sudah dikasih jadwal bulan depan. Maka bulan depan kalau tak bisa jawab, tak bisa disambung pengajian yang baru. Dan tak bisa naik kelas. Tinggal kelas. Ini nanti setelah 4 tahun dapat gelar nih. Gelar LC, Lubuk Sakat. Baik. Satu lagi. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi, kemudian iblis juga diturunkan ke muka bumi. Nah, Allah berfirman, ini yang penting untuk kita sekarang ini dan menjadi pengajian yang panjang tak ada ujung. Qul nahbitu minha jami'an. Turunlah kamu semua ke muka bumi ini. Maka Adam, Hawa dan iblis turun ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu semua ke muka bumi, maka barang siapa di antara kamu yang mengikuti petunjukku. Ini yang baru ini, terakhir penutup. Petunjuk sudah diturunkan semua ke muka bumi. Nah, Allah juga menurunkan petunjuk untuk diikuti di muka bumi. Barang siapa yang mengikuti petunjukku di muka bumi, maka tidak ada takut dan tidak ada duka cita. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk yang telah kuturunkan itu di muka bumi, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara atau tidak akan celaka. Berarti yang membuat kita berhasil mengalahkan musuh, yaitu iblis dan anak cucunya yang mengikutinya, yang satu misi dengannya menyesatkan kita, yang akan membuat kita berhasil itu
adalah apabila kita mengikuti petunjuk. Umpamanya kita ke Padang, atau sudah banyak yang pergi ke Dumai lewat jalan tol. Sudah. Baik, sekarang ni contohnya ke Dumai lagi. Biasanya contohnya ke Padang. Nah, sekarang contohnya ke Dumai. Pintu gerbang ke Dumai mana? Oh iya, Simpang Bingung. Iya, lewat sikit. Nah, lewat sikit, masuk kanan, pintu gerbang. Nanti terus sampai Dumai. Sebelum sampai Dumai ada belok-belok. Ada belok kiri Duri umpamanya. Ada sebelum Duri itu apa? Kandis umpamanya. Banyak simpang-simpangnya. Nah, kita mau ke Dumai. Ada petunjuk di jalan sana. Dumai. Ada. Ikuti petunjuk itu sampai ke Dumai. Tapi dalam perjalanan ada yang tak mengikuti petunjuk. Ditengoknya di sebelah kiri ada gajah banyak. Ada hutan lindung di situ. Ada nampak gajah. Mau tengok gajah inilah. Padahal dia tadi mau ke Dumai. Kemudian dia pergi ke kiri, menyimpang dia, bersenang-senang melihat gajah itu. Hari pun petang, malam, dan dia pun tak sadar, dah gelap gulita. Sampai dia ke tujuan, dah tersesat di situ. Karena dia mengikuti kehendak hawa nafsu, ingin bersenang-senang. Begitu juga petunjuk yang telah Allah turunkan itu sebenarnya ingin menyampaikan kita kemana. Sekarang ni petunjuk yang telah Allah turunkan sekarang ini ya menyampaikan kita ke tujuan kita itu kemana sebenarnya? Ke surga. Dari mana kita tahu bahwa tujuan kita itu surga? Dari ayat Al-Quran, dari perkataan penghuni surga ketika sampai dalam surga. Apa perkataan penghuni surga ketika baru sampai dalam surga itu? Yaitu tak tahu. Nampaknya tak bisa jadi calon penghuni surga. Tak bersiap sedia. Perkataan penghuni surga di dalam surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini perkataan penghuni surga ketika sampai dalam surga. Kalau Allah tak beri petunjuk dahulu ketika di dunia dan kami tak ikuti petunjuk itu, tak sampai kami ke surga ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti dari kisah Nabi Adam ini ujungnya sekali, yang paling pokok, yang paling penting adalah petunjuk. Itulah yang akan memastikan kita, menjadi bekal bagi kita sehingga dapat memenangkan permusuhan dengan iblis, dengan syaitan. Hati-hati ya. Sekarang ini syaitan hebat sekali menggoda. Badan kita sehat, syaitan datang menggoda. Badan kita sakit, menggoda. Ketika dulu masa-masa kita masih bekerja, aktif, pegawai, syaitan datang. Sekarang sudah pensiun, syaitan lari. Mana pula, semakin menjadi-jadi dia. Datang dia. Bahkan dikatakan puncak-puncaknya syaitan itu menggoda kapan? Di penghujung usia. Itu puncak-puncaknya. Sejengkal mau meninggal dunia, ibaratnya itu dekat-dekat lagi mau meninggal. Itu masa-masa syaitan itu datang menggoda, memperdaya dengan segala macam cara, dengan bujuk rayunya yang memukau, kononnya akan membuat kita senang, bahagia, tapi rupanya tidak.
Ada juga yang berupa ancaman sehingga mendatangkan rasa takut, berbagai macam bentuk. Mudah-mudahan insyaallah kita dijaga, dilindungi oleh Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini dua ayat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jangan sampai kita dipalingkan dari petunjuk. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Oh iya, baik, silakan. Waalaikumsalam. Semua bersujud kecuali iblis. Ya. Enggak, dia belum keluar lagi. Baru keluar setelah dia berhasil menggoda Nabi Adam. Suruh keluar? Enggak, tidak langsung disuruh keluar. Tidak langsung disuruh keluar. Jadi baru dia disuruh keluar setelah dia berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya, bukan dia keluar kemudian masuk lagi, enggak. Jadi ada hikmahnya. Dulu tempat iblis itu bukan dalam surga. Tempat iblis itu di muka bumi juga. Kemudian kawan-kawannya yang lain, bangsa jin itu dibenamkan oleh Allah. Kemudian dia dikecualikan. Kemudian dia pun taat, patuh, banyak beribadah. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka kehidupan dia seperti malaikat, beribadah saja. Itu sebabnya Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka?" Apa yang membuat kamu wahai iblis tak mau? "Ma mana'aka antas juda?" Tak mau bersujud. Malaikat bersujud. Kamu wahai iblis, mengapa kamu tak mau bersujud? Astakbarta am kunta minal alin? Kamu menyombongkan diri atau kamu merasa kamu paling tinggi dari malaikat sehingga malaikat saja yang bersujud, kemudian kamu tak mau bersujud karena kamu itu menyombongkan diri dan merasa tidak termasuk pada yang diperintahkan. Am kunta minal alin, atau kamu orang yang tinggi. Nah, maka ulama tafsir menyebutkan kedua-duanya adalah salah. Kalau menyombongkan diri itu kesalahan, karena yang memerintahkannya untuk bersujud siapa? Allah. Menyombongkan diri depan Allah, itu kesalahan besar itu. Am kunta minal alin, atau kamu itu termasuk lebih tinggi dari malaikat? Karena malaikat apabila taat, patuh, karena memang malaikat itu tak ada nafsu. Jadi taat dan patuhnya itu memang sudah tabiatnya. Taat dan patuh karena tidak memiliki nafsu. Yang membuat manusia itu tidak patuh itu adalah nafsu. Nah, jin itu juga sama seperti manusia, memiliki nafsu. Tetapi iblis itu sudah mengabaikan kehendak hawa nafsunya dalam surga. Karena dia telah dimasukkan dalam surga karena taat ketaatannya, sehingga dia seperti malaikat, tidak lagi melakukan kemaksiatan, taat saja. Baru goncang imannya itu ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menciptakan khalifah," makhluk lain, bukan bangsa malaikat, enggak, makhluk lain, bangsa manusia di muka bumi. Ketika dia dengar Allah berfirman kepada malaikat akan menciptakan manusia di muka bumi, muncul nafsunya. Nafsu apa yang muncul? Dengki kepada Nabi Adam. Kalau jadi nanti makhluk itu diciptakan, maka aku akan menjadi musuh bagi makhluk tersebut. Itu sebabnya iblis itu tak mau bersujud kepada Adam, karena dia merasa tinggi. Maka ketika Allah tanya, "Apa yang menghalangmu
untuk tidak bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu bersujud. Iz amartuka, ketika aku merintahkanmu bersujud. Iblis jawab, aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Sebenarnya itu cari-cari alasan aja itu. Dapat alasan untuk membenarkan tindakan. Kemudian kesalahan yang fatal itu adalah tak mau bersujud ketika Allah memerintahkan. Itu fatal itu. Allah yang memerintahkan, tak mau bersujud. Oh, itu fatal. Tapi orang yang sudah bersalah karena kesombongan, biasanya apabila bersalah karena kesombongan, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya itu, disebabkan karena kesombongannya itu. Biasanya kalau suami itu sombong, kemudian dia bersalah, tak akan mungkin dia mengaku kesalahan depan istri, tak akan mungkin. Abang salah, abang, enggak, saya benar, padahal dia salah itu. Nah, dia tak akan. Saya pula ngaku kesalahan depan istri, saya ini laki-laki lah. Contoh ini, tapi bukan di sini kejadiannya, enggak, di luar sana. Ya, maka tak akan mungkin mengakui kesalahan kalau sombong. Orang yang sombong itu akan melihat kesalahan itu bukan pada dirinya, dia akan melihat kesalahan pada orang lain, dilemparnya kesalahan itu pada orang lain. Maka Allah menyebut syaitan itu aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan bersujud, tak mau menjalankan perintah Allah, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk ke dalam golongan orang yang kafir. Jadi belum dikeluarkan lagi turunnya setelah si iblis itu berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam. Terbuka aurat Nabi Adam, semua pakaian yang dipakai, pakaian surga itu lepas. Kemudian Nabi Adam mengambil daun-daun surga menutupi auratnya. Kemudian barulah mereka semua diturunkan, Adam, Hawa, dan Iblis. Ada ulama tafsir menyebutkan mengapa setelah melanggar baru pakaian itu terlepas. Sebelumnya kan tak ada melanggar kan? Kemudian apakah Nabi Adam itu makan dan minum juga makanan-makanan surga, minuman-minuman surga sebelum melanggar? Ya, tapi tak pernah pakaian itu lepas. Apa sebab? Ini ulama tafsir menjelaskan. Sebabnya adalah karena kalau makan makanan surga, minum minuman surga, makanan minuman itu tidak berakhir dengan kotoran nantinya, enggak. Makan, dah hilang macam itu saja, tak ada kotoran yang dikeluarkan. Itu di surga. Nanti kita di surga, insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Kita makan juga, kita minum juga. Alla taju'a fiha wala tadha. Kamu dalam surga itu tidak lapar dan tidak akan merasa panas. Apa sebab tidak lapar? Karena memang di surga itu tak ada lapar. Sifat-sifat buruk, kekurangan itu tak ada. Tidak lapar. Tapi meskipun tidak lapar, makan juga dalam surga. Meskipun tidak lapar, di dalam surga makan juga kita. Makan. Untuk apa makan? Untuk menghilangkan kelaparan? Enggak, untuk menikmati makanan. Nah, kalau kita di dunia ini, mengapa makan? Lapar. Mengapa makan? Untuk hilangkan lapar. Nanti dalam surga tak ada lapar, tapi makan juga. Ya, untuk apa makan? Kalau tak lapar, untuk menikmati makanan. Haus, tak ada haus dalam surga, tapi minum juga dalam surga. Ya, minum. Untuk apa minum? Dah dapat jawabannya. Sekarang mengapa makan? Lapar. Tapi belum lapar dah makan juga.
Oh, berarti menikmati makanan. Udah makan dia tadi di rumah makan tuh. Kemudian balik ke rumah nampak pula lain lagi yang disiapkan oleh istri itu. Dia ingin menikmati masakan istrinya. Abang sebenarnya dah kenyang nih, dek, tak lapar. Cuma karena nampak kamu menyiapkan ini, titik pula selera abang ni. Menikmati. Nah, di dalam surga itu makanan masuk tak ada kotoran. Jadi tak ada yang buang kotoran dalam surga, ada. Apa sebab? Ya, itu surga dia, sifat kesempurnaan. Tak ada panas kemudian berkeringat, tak ada. Jadi pakaian itu adalah pakaian untuk bermegahan, untuk berhias dengan pakaian dalam surga. Kalau kita berpakaian sekarang ini adalah untuk melindungi dari panas terik matahari supaya tak terbakar kulit kita ini. Nah, ini kaitan dengan apa tadi? Mengapa terlepas pakaian Nabi Adam? Karena ketika sudah melanggar, Nabi Adam sudah melanggar. Apabila sudah melanggar, Allah cabut nikmat yang telah diberikan. Nikmat apa? Nikmat berdiam dalam surga, Allah turunkan. Allah keluarkan dari dalam surga. Nikmat apa? Pakaian. Allah lepaskan pakaiannya itu. Tak ada lagi makanan, tak ada lagi minuman. Turun dari surga ini. Ketika melanggar, maka Allah akan cabut nikmat. Pelajaran bagi kita. Siapa yang melanggar sekarang di dunia ini akan tercabut daripadanya nikmat Allah. Banyak pelanggaran, banyak nikmat yang akan tercabut. Maka jangan melanggar. Jadi apa sebabnya hidup saya ini semakin hari semakin susah? Lihat pelanggaran apa yang kita lakukan. Ada tak bertaubat? Itu perlunya bertaubat supaya Allah tidak mengambil nikmat. Karena nikmat akan diambil dengan maksiat yang dikerjakan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi ketika susah hati, terasa sempit dada, ada saja yang tak kena, mungkin lihat diri. Mungkin ada pelanggaran yang dikerjakan seperti dahulu Nabi Adam, lucut pakaiannya. Nah, ketika di muka bumi, barulah tahu makan, cari sendiri, minum, cari sendiri, muncul lapar. Kalau tak cari, tak akan hilang lapar itu. Cari makanan sendiri untuk menghilangkan lapar. Sudah makan? Tunggu lagi, akan ada pembuangan nanti, kotoran keluar. Maka ada 2 lubang yang di kepala itu, dan ada pula 2 lubang pembuangan yang di bawah sana. Masuk makanan di sini, makanan yang lezat, baunya sedap, masuk dia ke sini. Udara masuk ke sini. Tapi nanti yang terbuang di belakang sana, bagaimana baunya? Nah, itulah dunia. Kalau di surga tidak. Masuknya sedap dan tak ada pembuangan. Wa azwajum mutahharah. Diberi pula pasangan istri tetap sentiasa dalam keadaan bersih. Tak ada berhalangan-berhalangan istri. Tak perlu mandi-mandi junub, karena senantiasa dalam keadaan bersih. Semestinya Nabi Adam jaga nikmat-nikmat itu dan jangan melanggar. Karena kejadian pelajaran dari yang berlaku itu, ketika pelanggaran dilakukan, semua nikmat itu jadi lepas, diambil oleh Allah Ta'ala. Pelajaran berguna. Itu sebabnya kita mengikuti petunjuk supaya nikmat jangan lepas, jangan diambil oleh Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Berapa lama? Berapa lama sehingga Nabi Adam dapat pasangannya? Baik. Ini nampaknya buka kaji baru nampak. Ya.
Berapa lama Nabi Adam itu dalam surga? Jawabannya wallahu a'lam, saya pun tak tahu berapa lama. Mungkin yang ditanyakan berapa hari, umpamanya berapa bulan, berapa tahun. Saya pun belum menemukan berapa lama Nabi Adam itu dari diciptakan sampai dikeluarkan dari dalam surga. Kita tak tahu lah. Rasanya dalam ayat Al-Quran tak ada lah. Ya, dalam hadis Nabi pun juga tak disebutkan. Tapi mungkin saya tak tahu. Boleh jadi. Yang kedua, tentang pertama Nabi Adam diciptakan oleh Allah, khalaqtuka biyadi. Jadi tanah-tanah bumi dibawa oleh malaikat ke surga, kemudian Allah sendiri yang menciptakan Nabi Adam, badannya. Khalaqtuka biyadi, aku ciptakan badan kamu. Allah sendiri yang menciptakannya. Seperti apa Allah menciptakan? Wallahu a'lam. Bahkan Allah menyebut biyadi, dengan tanganku. Tapi jangan fahami pula Allah memiliki tangan sama seperti tangan kita. Ya, maka sudah ketika Allah berfirman, aku ciptakan kamu dengan tanganku, udah kita fahami ajalah seperti apa layaknya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kemudian ditiupkanlah ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam yang sudah diciptakan. Kemudian Nabi Adam hidup. Setelah Nabi Adam hidup, kemudian Nabi Adam dikatakan ketika beristirahat, kemudian dia terlelap, tertidur, kemudian dia melihat ada pasangannya untuknya, sehingga membuatnya tidak lagi kesendirian di dalam surga. Dari kalangan bangsa manusia dia sendiri kan, karena biasanya manusia kalau sendiri itu sengsara, jadi bujang lapuk itu sengsara. Tapi kalau ada istri yang mendampingi bisa bergelak ketawa. Maka dalam bahasa Arab bujang lapuk itu disebut azbun. Azbun dari kata azab. Jadi bujang lapuk itu azab. Itu bahasa Arab itu. Azbun itu satu orang yang tak ada pasangannya. Ya, tersiksa sendiri. Kalau kita berdua, kita bisa menanggung derita bersama-sama. Maka setelah Nabi Adam itu bangun dari istirahatnya, dilihatnya ke kiri, sudah ada pasangan Hawa. Rupanya Allah ciptakan Hawa itu dari tulang rusuknya. Innama khuliqat al-mar'atu min dila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Coba pegang tulang rusuk masing-masing. Ada satu yang hilang. Nah, itulah dia. Dari situlah yang hilang itu dipindahkan ke perempuan. Jadilah perempuan. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Bengkok dalam hadis Nabi. Bengkok. Jadi wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, bengkok. Kalau mau meluruskannya dan memaksanya untuk lurus, patah. Kalau tidak meluruskannya, dia tetap bengkok. Maka nyaman-nyaman aja lah dengan yang bengkok. Itu dia bahasanya begitulah. Ya, kalau mau diluruskan, dipaksakan dilurus, patah. Berarti tak akan mungkin tulang rusuk itu lurus karena dia bengkok. Coba luruskan tulang rusuk bapak masing-masing. Tak bisa, payah kita. Ini enak begini, ini karena bengkok lah nih. Kalau ada saja menonjol satu, susah kita. Kemudian kalau dibiarkan, dia tetap bengkok. Berarti jangan persoalkan tentang bengkoknya itu. Bagaimana bersikap dengan tulang rusuk yang bengkok itu. Pandai-pandailah suami bersikap dengan istri yang bengkok, yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Panjangkan sedikit jawabannya itu. Nanti tersinggung ibu-ibu. Ya, karena yang bengkok itu lain pula maknanya. Yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.
Itu asal muasal Hawa. Hawa. Baik. Hak kecil, hak pedas. Hawa. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Saya menanya tentang Zurriyat. Adam dan iblis akan bermusuhan sampai dengan anak cucunya. Ya. Adam mempunyai pasangan untuk mempunyai keturunan. Ya. Sedangkan iblis Ya. tidak ada pasangannya. Gimana dia dapat? Ya, baik, bagus. Ya, ada satu ya. Baik. Tentang tadi Ustaz menjelaskan tentang surga. Surga. Jangan bayangkan surga yang ditempati Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi Ya. sama dengan surga yang akan kita dapati nanti kalau kita beramal saleh. Ya. Selama saya masih sekolah, Ya. guru-guru saya mengatakan surga itu ada 10 tingkatnya. 10 tingkat. Masing-masing tingkat telah mempunyai golongan orang-orang yang akan menghuninya. Ya. Kalau seperti itu yang Ustaz bilang, Ya. berarti ada satu surga yang tak terpakai. Ya. Itu pemahaman saya tentang keterangan Ustaz dari Ya, baik. Alhamdulillah. Ini dijelaskan sebenarnya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bagus sekali. Ya. Karena dulu ketika kita belajar, kita belajar kan secara global, secara garis besar saja. Kemudian ada kalanya ustaz kita menyampaikan kita ini dari surga dulu dan kita akan kembali ke surga. Secara global begitu saja, tetapi tidak dijelaskan dengan terperinci. Baik. Yang pertama tadi tentang keturunan. Nabi Adam berketurunan karena diberi pasangan Hawa. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya iblis juga berketurunan. Sementara pasangan iblis itu siapa? Maka di dalam buku Haqiqatul Jinni wa Adawatuhum lil Insan. Saya terjemahkan buku ini dari bahasa Arab. Buku ini dulu diktat kuliah tingkat 4 di Mesir. Karena bukunya ini bagus, sampai di Malaysia saya terjemahkan ke bahasa Melayu, diterbitkan di Malaysia. Nah, di situ disebutkan bahwasanya kan tadi iblis sendiri kan? Sendiri. Iblis sendiri, kemudian ketika diturunkan ke muka bumi, iblis ini diberi pasangan. Diberi pasangan. Kalau kepada Nabi Adam namanya Hawa, ada penyebutan nama itu dalam hadis Nabi, tetapi nama pasangan iblis itu tak ada disebutkan. Tapi ada pasangan iblis itu, cuma namanya tak disebutkan. Nah, mengapa Allah tak menyebutkan nama pasangan iblis itu? Tak penting. Kalau tak penting Allah tak sebutkan. Yang Allah sebutkan itu yang penting-penting saja. Ya, dalam Al-Quran itu banyak. Yang tak penting Allah tak sebutkan. Umpamanya siapa nama raja yang hidup pada masa Nabi Yusuf alaihi salam? Siapa nama istri raja yang membujuk rayu Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa namanya? Ada, itu dalam hadis Nabi, dalam Quran tak ada sebut. Tak ada disebut dalam Quran. Zulaikha itu tak ada. Nama raja itu pun tak ada. Mengapa Allah tak menyebutkan nama raja dan nama istrinya itu? Ini kan penting ini, cerita tentang Nabi Yusuf ini. Ceritanya penting, tetapi nama orangnya tak penting. Jadi ketika Allah menyebut wa dzurriyyatahu, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu,
apakah kamu akan menjadikan iblis itu dan keturunannya, padahal dia dan keturunannya itu adalah musuh bagimu, sebagai pelindung-pelindungmu, penolong-penolongmu? Jangan sampai. Nah, karena Allah menyebut bahwasanya iblis itu dan keturunannya, berarti iblis itu juga memiliki pasangan. Tapi tak disebutkan siapa nama pasangannya. Mengapa tak disebutkan? Tak penting. Yang penting itu iblis itu dia berketurunan, dan dia dengan keturunannya menjadi musuh bagi kita. Jadi musuh kita sekarang bukan hanya satu, tapi musuh kita iblis dan anak cucunya banyak. Nah, kalau membahaskan lagi, iblis itu dia juga makan, juga minum, sama seperti kita. Apa makanan bangsa jin itu? Tulang. Kalau kita selesai makan ayam geprek itu, ayam apa lagi? Ayam penyet, ayam goreng, ayam tak apa-apa lagi, tulang yang bertulang-tulangnya itu, kambing. Kalau kita buang, nah itu menjadi makanan bangsa jin. Itulah dia makannya. Atau juga makanan kita ini bisa jadi makanan bangsa jin. Jin itu biasanya di rumah kita itu bergayut di plafon ruang makan itu. Di situ dia bergayut. Tak percaya, ini plafonnya ini bergayut sekarang, ini ada makanan sini. Dinantinya tuan rumah itu makan baca bismillah atau tidak? Kalau tidak baca bismillah, dia turun ke bawah ikut makan sekali. Tapi kalau baca bismillah, apa kata syaitan tuh? La ta'ama lana wala makana lana. Tak ada makanan untuk kita di sini. Tak ada makanan tempat untuk kita di sini. Pergi dia dari rumah ini. Maka boleh jadi di rumah kita tuh syaitannya gemuk-gemuk, karena kita makan tak baca bismillah. Ini makan. Jadi di buku itu diterangkanlah dengan terperinci tempat-tempatnya di mana saja di rumah. Yang paling banyak tempatnya di WC. Dari mana kita tahu tempatnya di WC? Karena doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith itu syaitan betina. Itu dia betina, khaba'ith. Syaitan betina itu tempatnya di WC. Maka berlindunglah kepada Allah dari kotoran dan dari syaitan. Kalau disebut kata syaitan dan disebut kata iblis, iblis sebutannya juga syaitan. Tetapi tidak setiap syaitan sebutannya iblis. Apa sebab? Sebab iblis itu moyangnya bangsa jin. Moyang. Sebagaimana Nabi Adam moyangnya bangsa manusia. Iblis itu perangainya buruk. Yang berperangai buruk disebut syaitan. Iblis punya keturunan. Keturunannya itu berperangai buruk, maka disebut syaitan. Jangan disebut iblis. Iblis itu hanya untuk moyang saja. Yang keturunan itu disebut syaitan karena berperangai buruk. Manusia pun kalau berperangai buruk, seperti yang kita sebutkan tadi, juga boleh disebut syaitan. Syaitan pajak koma. Betul itu, betul, karena ayat Al-Quran menyebutkan syayatinul jinni wal insi. Syatana. Syaitan itu dari kata syatana, maknanya yang buruk. Buruk apa? Kalau iblis itu, syaitan yang bangsa jin itu buruk perangai, buruk bentuk. Itu syaitan itu. Tapi kalau manusia ini bentuknya bagus, perangainya yang buruk. Kalau bangsa jin ada kukunya panjang, berbulu, matanya terkeluar, lidahnya menjulur. Ini bentuk. Kalau kita lihatlah syaitan bentuk aslinya, tak tidur kita malam karena bentuknya yang buruk. Karena Allah telah melaknatnya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan kepadamu laknatku, Allah berfirman kepada syaitan ini, iblis, sampai hari berbangkit. Jadi tetap dilaknat. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi yang kedua?
Surga. Berarti ada satu surga yang tak terpakai. Ini kesimpulan sendiri, ini surga tak terpakai. Ya. Jadi Syekh Sya'rawi itu memberikan penjelasan begini. Penyebutan surga di dalam Al-Quran adalah untuk tempat yang menyenangkan. Setiap tempat yang menyenangkan disebut jannah, surga. Surga disebut surga karena tempat itu yang menyenangkan. Meskipun yang kita sebut adalah kebun, ada pohon kurma, di tengah-tengahnya ada pohon anggur, selalu mendatangkan hasil, itu juga disebut dalam Quran sebagai jannah. Ada, lihat cerita di dalam surah Al-Kahfi itu tentang dua orang, yang satu dia memiliki dua kebun, yang kebunnya itu dipagari dengan pohon kurma yang mendatangkan hasil setiap saat. Kemudian mengatakan, kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Nah, kebun itu, tempat yang menyenangkan itu di dunia disebut juga sebagai surga. Jadi kata surga itu dipakaikan kepada tempat yang akan kita tempati nanti di hari akhirat, juga dipakaikan kepada tempat yang menyenangkan di muka bumi. Tetapi surga yang ditempati oleh Nabi Adam, maka kata Syekh Sya'rawi, apakah surga yang akan kita tempati nanti? Maka beliau menjawab tidak. Apa sebab beliau menjawab tidak? Sebabnya adalah surga yang ditempati nanti tak ada larangan. Kan kita sudah sebut tadi itu, tak ada larangan. Kemudian tidak ada yang lain yang durhaka itu bisa masuk ke dalam surga. Iblis tak akan masuk ke dalam surga itu. Berarti beda dengan surga yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam? Ya beda, karena sifatnya berbeda. Yang satu sifatnya ada pelarangan dalamnya, yang satu lagi tak ada pelarangan. Yang satu ini sifatnya bisa dimasuki oleh iblis, yang satu lagi tak bisa. Nah, kemudian apakah surga itu hanya 10? Enggak, surga itu banyak. Jannatin. Tak ada kita jumpa dalam Al-Quran asyara jannatin, 10 surga, tak ada. Surga itu banyak. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga-surga banyak sekali surga itu. Lalu ini menurut Syekh Sya'rawi ini penjelasannya jadi terperinci. Dulu ketika di sekolah rendah SD kita tak dapatkan terperinci. Lalu surga yang dimaksudkan, yang ditempati oleh Nabi Dahalam itu adalah surga yang mana? Surga, ini kata beliau, surga pelatihan. Itu menurut Syekh Sya'rawi itu, surga pelatihan untuk melatih Nabi Adam sebelum sebelum diturunkan ke muka bumi. Kata beliau, perumpamaannya sama seperti orang yang berlatih di lapangan sepak bola, untuk latihan sebelum diturunkan ke lapangan sepak bola untuk perlombaan. Perumpamaannya sama seperti itu. Ada kan ada lapangan sepak bola untuk latihan terlebih dahulu, berlatih-latih aja. Nah, setelah itu nanti baru diturunkan betul ke lapangan sepak bola yang sebenarnya. Begitu juga lah, umpamanya ada yang naik ring pada waktu perlombaan, tapi sebelum naik ring itu dia naik ring juga, tapi di tempat latihan dengan kawannya. Maka surga yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Adam dahulu itu adalah surga untuk latihan bagi Nabi Adam. Maka berlakulah apa yang berlaku dalam surga itu untuk menjadi apa tadi? Pelajaran ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Itu penjelasan yang panjang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang pakar tafsir di Mesir. Baik, ada lagi yang bertanya? Panjang nih cerita nih. 20 berapa nih? 20 sampai 8 ya, baik. Tak ada
Pertanyaan lagi? Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini akan menjadikan kita berhati-hati dan berwaspada, karena apa yang berlaku pada Nabi Adam juga akan berlaku pada diri kita pada hari ini. Dan bukan hanya pada kita suami, pada istri kita juga, pada anak-anak kita juga, pada keturunan kita juga, pada masyarakat kita juga. Maka saling mengingatkanlah di antara kita supaya kita tidak tertipu dan terpedaya oleh syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.